masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk dia melakukan itu. Tapi kolbu, the power also. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Dengan saya cara berdoa, saya sembuh. Kita sholat, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran, ya. Dalam terapi kolbu, the power also. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu. Dan pemirsa, untuk tema kita pada malam hari ini adalah mengenai basmalah. Dan tadi sempat Pak Ustadz menyebutkan bahwa makna-makna di balik basmalah itu memang banyak sekali ya untuk kehidupan manusia. Dan langsung saja ini kembali lagi kepada Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan bahwa dalam meditasi atau terapi yang dilakukan untuk pertama kali adalah meditasi terhadap pasien ya, atau yang disebut dengan energi basmalah. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih Pak Ustadz meditasi atau energi basmalah yang dilakukan itu sendiri? Ya, itu juga satu pertanyaan yang baik ya. Dan untuk bisa menjelaskan itu perlu penjelasan yang panjang sekali. Ya, makanya saya menulis buku ini, ya, The Power of Soul ini. Tujuannya adalah supaya siapapun mereka yang ingin mempelajari, mereka yang ingin menguasai ilmu Power of Soul ini atau ilmu terapi kolbu ini bisa. Sebab saya berpikir begini, saya tidak ingin ilmu pengobatan ini kalau suatu hari saya meninggal dunia saya bawa ke alam kubur. Ya, saya pikir ini kurang bijak. Ya. Sebab saya ingin kalau suatu hari saya meninggal dunia, ilmu ini tetap dilestarikan di muka bumi. Nah, karena itu saya menulis buku ini. Jadi 100%,1 gitu ya, jadi bukan 100% lagi. 100%,1 itu semuanya yang saya tahu tentang ilmu ini saya tulis, saya tuangkan di dalam buku ini. Sehingga siapapun dia yang memang dia memiliki komitmen terhadap dirinya, ingin menguasai ilmu ini, bisa mempelajari ilmu ini lewat buku itu. Nah, sebab begini Mbak Tetra, di dunia ini ada banyak sekali teknik-teknik ilmu pengobatan. Ya, mungkin kita sering dengar ada Reiki, ada yoga, ya, ada prana, macam-macam. Bentuk meditasi ada ya. Qigong, ada macam-macam ya. Nah, sebagian besar itu ditemukan di luar negeri. Ya, ada yang ditemukan di Tibet, ada yang ditemukan di Jepang, ada yang di India, macam-macam. Nah, Power of Soul ini ditemukan di Indonesia. Nah, dan tidak menjiplak sama sekali. Jadi kalau dari teknik dan gayanya beda. Perbedaannya apa nih Pak Ustadz antara meditasi yang lainnya seperti tadi Reiki dan antara dengan The Power of Soul-nya ini sendiri? Saya kurang begitu memahami ilmu Reiki, ya. Tapi kalau ilmu Power of Soul ini, dia banyak sekali menggetarkan tadi basmalah tadi. Ya, banyak sekali menggetarkan basmalah. Tapi mungkin saya dengar dari kawan-kawan, ilmu-ilmu yang lain juga banyak menggetarkan basmalah juga, menggetarkan cinta kasih. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sama saja, gitu loh. Cuman memang tekniknya berbeda-beda. Nah, Power of Soul ini karena saya beragama Islam, maka saya mendekati ilmu Power of Soul ini lewat jalur sholat. Nah, bukan berarti saudara-saudara kita dari agama-agama lain, ya, dari saudara-saudara kita dari Kristiani tidak bisa mempelajari ilmu Power of Soul. Bisa dengan teknik dan gayanya masing-masing. Oh, jadi pasien yang non-muslim datang ke terapi kolbu pun? Oh, banyak. Banyak sekali. Karena memang Power of Soul ini sifatnya universal. Makanya kalau kita perhatikan di websitenya itu saya tulis dalam 2 bahasa. Ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Supaya ilmu ini juga bisa mendunia. Seperti Reiki itu kan mendunia. Atau yoga kan mendunia ke seluruh dunia. Nah, saya ingin Power of Soul ini yang made in Indonesia asli ini juga bisa mendunia, dikenal di dunia, bahwa ada teknik pengobatan asli dari Indonesia. Tapi di Power of Soul ini sudah berapa lama sih? Cuma namanya saya pikir ada Inggris dikit. Biar lebih mendunia itu. Biar lebih mendunia. Tapi sebenarnya sudah berapa lama nih Pak Ustadz The Power of Soul ini ada di Indonesia itu sendiri? Ini ada di Indonesia sebenarnya sudah lama, udah 12 tahun.
12 Tapi hak patennya baru saya terima baru kira-kira 2 tahun yang lalu. Kan ini udah dipatenkan. Ini sama nggak sih Pak Ustadz? Kalau seperti yoga kan memang ada kayak gerakan-gerakannya ini. Kalau dari energi basmalah ini sendiri, apakah memang ada gerakan-gerakan tersendirinya? Nggak ada, ini nggak ada gerakan-gerakan. Jadi itu nanti di dalam, makanya mungkin ke depan ya, ke depan kita akan adakan pelatihan. Ya, pelatihan buat mempelajari ilmu ini, ada pelatihannya. Jadi gerakannya sangat mudah dan gampang sekali. Nggak usah neko-neko kalau orang Jawa bilang. Kalau yoga kan yang tangannya atau apalah ya, ini ya itu bagus juga, gerakan seperti itu bagus juga ya. Semua orang punya gaya. Saya pikir setiap perguruan tinggi atau perguruan disiplin pengobatan segala macam itu gayanya sah-sah saja. Mereka punya keunggulan masing-masing. Cuman kalau Power Ausol ini memang gayanya rada kalem, ya Bu ya? rada gampang gitu loh. Rada gampang. Baik, Pak Ustadz, nanti saya ingin menanyakan sebenarnya kenapa disebut dengan energi basmalah? Apakah memang pada saat meditasi itu menggunakan atau mengucapkan kata-kata basmalah setiap meditasinya? Nanti jawabannya ya Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Terapi Kolbu. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan. Menjadi ada pakaian yang baik, yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapat panggilan dari hati. Tetap di Ganas Musik bareng Patra. Kabar event. Jak Musik Jakarta Muda Agresif. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan rock gitu. Jak Musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multas dan Berisik. Kemarin boleh nonton TV nggak ya? Heran, tayangan seperti itu kok boleh ya? Anak-anak kan pada nonton. Di kampung semua orang kelakuannya pada aneh-aneh, Bu. Ikutin di TV. Di kota kan juga sama. Kok nggak dilarang ya? Adukan semuanya ke KPI. KPI. KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga negara yang mewakili kepentingan publik di dalam penyiaran. Pemirsa cerdas, memilih tayangan yang sehat dan bermanfaat. Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu. Ya pemirsa, alamat dari Klinik Terapi Kolbu ada di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120. Teleponnya di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Dan mungkin bagi Anda yang kurang jelas, alamatnya dan juga nomor telepon tentunya tertera di layar TV Anda. Baik Pak Ustadz, ini kenapa disebut dengan energi bismillah? Apakah memang pada saat meditasinya ini sendiri pasien ataupun yang datang ke sana memang harus mengucapkan bismillah, 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 atau seperti apa nih Pak Ustadz? Ya ini satu pertanyaan yang baik lagi ya. Begini Mbak Tetra, kalau kita di sana itu pasien datang, itu duduk manis saja, ada yang tidur, ya. Jadi nggak perlu harus baca bismillah, tidur aja, tidur manis gitu ya. Nah, kita yang melakukan meditasi, ya di sana di tempat praktek itu nggak ada itu tulisan pakai bahasa-bahasa tertentu ya, atau kita membujikan ayat-ayat tertentu, tidak ada, karena memang kan tidak boleh. Ada loh tuh ayatnya ya. Jangan kamu memperjualbelikan ayat-ayatku ini dengan harga yang murah. Jadi nggak boleh kita jualan ayat tuh. Itu larangan.
Ya, Ustaz. Maka kalau di sana nggak ada itu yang namanya tulisan-tulisan ayat-ayat, nggak ada. Terus ada. kita juga nggak ada keluar suara-suara bahasa-bahasa Arab atau apa, ayat surat-surat, nggak ada. Jadi ini benar silent. Di sana yang ada pasien tidur hening, Ya. keheningan yang ada di sana. Nah, itu kita lakukan kurang lebih 1,5 jam, Ya. ya. Dan itu kita lakukan sampai diijabah oleh Allah, gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, ya, dengan mengucap syukur alhamdulillah. Sekali lagi saya katakan bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Saya dan para asisten tidak bisa apa-apa. Tapi berdasarkan data yang kita catat gitu ya, sampai dengan hari ini sudah lebih dari 30.000 pasien itu yang diijabah. Alhamdulillah. Ya, 30.000 pasien yang diijabah. Dan saya pikir bahwa ini berarti ada suatu metode baru yang bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pengobatan. Jadi kalau kita baru melihat ini cuma 10 pasien yang bisa saja ini kebetulan saja 10 atau 20 mungkin kebetulan atau 1.000 lah kebetulan. Tapi kalau kita sudah berbicara di atas 30.000, ini bukan kebetulan lagi. Ini bisa dijadikan salah satu alternatif pengobatan. Jadi saya tidak katakan yang lain jelek, tidak. Makanya saya katakan bahwa ini bisa menjadi salah satu alternatif pengobatan, gitu loh. Karena itu terus kemudian saya menulis buku ini untuk supaya bisa dijadikan salah satu alternatif ilmu yang bisa dikuasai oleh masyarakat luas. Mungkin suatu hari ada keluarganya yang sakit, ya. Mungkin suatu hari dirinya juga sakit. Itu kan dengan salah satu alternatif ilmu ini, dia bisa menggunakan ilmu ini untuk mengobati keluarganya sendiri atau ngobatin dirinya sendiri. Itulah kira-kira tujuan daripada terapi kolbu untuk jangka panjang ya. Baik Pak Ustadz, ini kan orang juga sering menyebutkan bahwa memang tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan ya Pak Ustadz ya. Ini apa semua penyakit bisa datang ke tempat terapi kolbu ini sendiri? Ya memang sampai dengan hari ini yang datang ke terapi kolbu berdasarkan data kita 70% itu rata-rata memang sudah kelilingan. Sudah kelilingan ke dokter ya, sudah keliling. Ya sudah capek keluar masuk gitu kan. Tapi saya tidak katakan bahwa dokter atau medis itu jelek, ya bagus, ya semua bagus. Nah, cuman memang berdasarkan data yang kita catat tuh rata-rata memang 70% memang sudah kelilingan gitu loh. Sudah kelilingan, nah baru datang ke terapi kolbu. Nah, karena mereka sudah kelilingan tuh biasanya datang tuh penyakitnya berat-berat. Ya, dari mulai kanker, terus kemudian ada satu penyakit lagi yang psikosomatis itu ya, gangguan psikis, timbul rasa takut, timbul rasa cemas. Itu kalau di dalam dunia medis diperiksa nggak ketemu itu. Atau misalkan si pasien itu tiba-tiba ngerasa dirinya pusing terus gitu, di MRI juga nggak apa-apa, ternyata ginjalnya yang kram. Nah kalau kita berbicara ginjal kram, diperiksa di laboratorium, kreatinnya, uriumnya semua bagus, tapi berdasarkan energi ketahuan ini ginjalnya sebenarnya bermasalah ini. Baik Pak Ustadz. Ini yang mengakibatkan dia punya. Nah ini yang kita hadapi di terapi kolbu. Baik Pak Ustadz, nanti kita masih akan lanjutkan lagi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam terapi kolbu. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan. Menjadi ada pakaian yang baik, yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapet panggilan dari hati. Habisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Pinter anak ibu. Ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai.
Ganas Musik bareng Patra Sama Revin. Khusus buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan nemenin Automania semua di jam setengah 10 malam. Supaya Otomax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan pindah jam tayang nih dari jam setengah 6 sore ke jam setengah 10 malam. So, don't miss it guys, hanya di channel TV. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Terapi Kolbu dan tentunya masih bersama dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna selaku guru besar dari Terapi Kolbu. Baik Pak Ustadz, tadi setelah menyebutkan bahwa memang di tempat Pak Ustadz ini ada meditasi atau yang disebut dengan energi basmalah ya. Nah ini mohon maaf nih, biasanya terapinya itu untuk berapa kali sih Pak Ustadz? Apa berbeda-beda antara pasien dengan pasien yang lainnya? Iya, memang kita di sana itu biasanya kita beda-bedakan itu berdasarkan beban penyakitnya. Iya. Banyaknya penyakitnya. Karena sebagai contoh saja misalkan begini ya, kalau seseorang punya keluhan katakanlah dia dingin, gitu, badannya suka dingin-dingin. Nah, itu biasanya yang terganggu itu ada beberapa titik. Nah, rusuk kanan, kepala, itu. Nah, rusuk kanannya juga biasanya sudah ngelebar ke belakang belum? Kalau sudah ngelebar ke belakang, nah itu yang membedakan kita. Kenapa kok ini harus berapa kali, ini harus berapa kali gitu. Ada juga yang jenis penyakitnya itu membutuhkan ucapan kun fayakunnya Allah gitu ya. Terjadi maka terjadinya itu biasanya kita minta 9 kali karena kita mau ngeyel. Minta pertama